Baik-baik mulai kemarin. Baik-baik kita apanya? Emang kita ada Mana? Udah bayar kontrak 2 tahun tapi dalam waktu 1,5 bulan disuruh pindah. Siapa yang nyuruh pindah? Hari ini Intan tergerak untuk ngebahas kisahnya Ko Joshua. Intan nggak kenal sama Ko Joshua ini, tapi kisahnya ini lumayan menyentuh hati. Dan kisahnya Ko Joshua ini bisa jadi pembelajaran bagi kita semua loh. Karena apa yang dia alami bisa jadi menimpa kita juga. 大家好，我叫 Intan， 欢迎来到我的频道 Dynasty 消息。 Kaos yang Intan pakai ini custom marga ya, teman-teman bisa custom marga sesuai marga teman-teman sendiri. Tersedia berbagai macam efek, seperti yang Intan pakai ini efek emas. Efek emas ini dijamin kinclong. Bisa marga doang atau bisa full name. Bisa tulisannya kecil di dada kiri seperti yang Intan pakai atau full di punggung. Selain efek emas, ada juga efek glow in the dark. Kalau di petengan bisa nyala, ada juga efek rainbow. Kalau kena cahaya itu keluar efek hologramnya. Kalau teman-teman tidak suka aneh-aneh tanpa efek juga ada. Selain custom marga, ada juga tokoh-tokoh China seperti Kaisar pertama China Qin Shi Huang, Hakim Pao, Kera Sakti, Konfusius. Tokoh Samkok juga lengkap mulai dari Guan Yu, Zhuge Liang, Zhao Zelong, 5 jenderal macan, 3 bersaudara, Guan Yu di operasi Dr. Huatuo, Necha, bahkan antagonisnya Cao Cao dan Liu Bu juga ada. Open PO sampai 13 Oktober, bisa dicek out via Shopee yang linknya ada di deskripsi. Okay, let's start. Jadi ceritanya Ko Joshua ini pada tanggal 10 Agustus 2025 memutuskan untuk pindah kontrakan ke Tlogomas, Malang. Kontrakannya itu sudah dibayar full 2 tahun ke depan. Dan Ko Joshua itu sejak awal sudah bilang ya sama pemiliknya kalau ini bakal dijadikan tempat usaha kue kering. Pemilik pun mengiyakan. Ko Joshua percaya ya sama pemilik. Lagi pula Ko Joshua itu batin, yang dia produksikan cookies gitu loh. Dia pun memproduksinya di oven listrik, nggak ada asap, nggak ada bau. Jadi Ko Joshua itu pede bahwa usahanya itu tidak akan mengganggu tetangga kanan kiri. Sejak pindah, Ko Joshua itu bagi cookies ke tetangga-tetangga karena selain silaturahmi ya, kenalan sama tetangga-tetangga, Ko Joshua itu berharap mendapatkan restu dari tetangga-tetangga. Nggak usah ngelarisi, nggak apa-apa. Sing penting ngerestunya itu loh yang lebih penting. Ko Joshua itu juga sudah mendapatkan izin dari Pak RT. Setelah pindah di sana hanya dalam waktu 2 hari masalah sudah mulai muncul. Jadi ada salah satu tetangganya Ko Joshua ya, namanya adalah Pak A. Ko Joshua itu ngepost ada orang yang namanya Pak Adung yang mencalonkan diri jadi caleg DPR. Ini Intan nggak tahu apakah Pak A yang dimaksud ini Pak Adung ini. Pokok singkatnya nih ya, Pak A ini nggak suka Ko Joshua itu buka usaha di rumahnya. Karena memang nggak suka nih ya, apapun dijadikan masalah. Buang sampah salah, padahal sampah itu sudah dirapikan loh sama Ko Joshua. Jemur baju di pekarangan sendiri, salah. Parkir mobil di depan rumah sendiri, salah. Pokok hal-hal kecil itu dibesar-besarkan, dan yang terpenting dipermasalahkan adalah bau. Nah loh, padahal baunya cookies kan enak ya. Ini pun Ko Joshua itu sudah menimpali bahwa Ko Joshua itu manggang cookies itu di jam-jam tertentu doang. Bukan 24 jam manggang gitu, bukan. Itu yang pertama. Yang kedua, manggangnya itu pakai oven listrik. Jadi tidak ada asap, andai kata ada bau pun baunya itu tidak menyengat dan gampang hilang. Dan yang bikin Intan geleng-geleng, Pak A itu bilang mestinya kalau dia mau buka usaha harus ada izin dari dia karena dia adalah tetangganya. Jadi gini guys, zaman dulu itu ada izin yang namanya izin HO ya, hinder ordo nanti. Yang mana itu kewajiban minta izin sama tetangga kanan kiri jika mau buka usaha. Tapi izin ini, HO ini sudah dihapus dengan diberlakukan PP nomor 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan
berusaha terintegrasi secara elektronik alias OSS. Karena yang pertama, pemerintah itu mendukung UMKM, pemerintah mendukung wirausaha. Karena UMKM itu salah satu penggerak roda ekonomi Indonesia. Yang kedua, HO ini guys, ternyata di lapangan itu sering disalahgunakan. Kalau tetangganya itu nggak suka nih ya, kamu mau izin usaha kan harus minta izinku nih, aku minta 10 miliar. Nah kan, terjadi pemerasan kan. Nah, ini tidak disukai oleh pemerintah yang mana mendukung UMKM. Faktanya, usahanya Ko Joshua itu sudah memiliki izin resmi lengkap. Ada izin dari OSS, PIRT, halal, hakib, wis pokoknya secara hukum surat-suratnya Ko Joshua itu sudah lengkap. Ko Joshua itu sudah sah untuk menjalankan usaha. Pernah nih ya, di suatu pagi pada saat itu Ko Joshua keluar, yang di rumah itu cuman ada mertuanya doang. Pak A itu datang ke rumahnya Kojo itu dengan nada yang gak enak. Kamu pakai minyak babi ya? Kamu pakai bahan kimia ya? Ini izinnya sudah lengkap belum? Ini kayak bukan nada tanya gitu, tapi kayak nada yang menuduh. Ada emosi-emosinya kayak gitu. Sekali lagi, Ko Joshua ini kuenya sudah mengantongi izin halal dan izin resmi dari pemerintah. Tidak ada bau babi dan tidak ada panggangan babi dan lain sebagainya. Jika ada bau, itu pun pasti aromanya dari cookies, bukan aroma babi. Menurut Kojo, Pak A itu mantan dosen hukum yang punya kenalan orang-orang kuat di birokrasi. Di RW ada kenalannya, kelurahan ada kenalannya, di dinas sampai polsek itu ada kenalannya, sehingga masalahnya Kojo itu melebar kemana-mana. Kojo itu sering didatangi polisi, didatangi RW, dan karena memang Kojo surat-suratnya lengkap nih ya, dia nggak apa-apa didatangi ya silahkan. Endingnya mereka itu menganjurkan Kojo untuk minta maaf karena Pak A sudah sepuh. Terus karena Kojo itu ya sudahlah wis gak kepengen ribut nih ya, dilakukan sama Kojo. Dia minta maaf sama Pak A karena nggak pengen ribut, bukan karena Kojo mengakui kalau dia salah. Enggak, wah pas minta maaf itu dia dimaki-maki, dia diem aja, wes pokok yang penting dia kepengen ada ketenangan, ada kedamaian, dia nggak dirusoni lagi. Sebagai itikat baik, Kojo itu menutup rumahnya dengan fiberglass hitam di sebelah kanannya. Tujuannya jelas menghindari tuduhan bau panggangan. Yang kedua untuk kenyamanan karyawan juga supaya nggak diintip sama tetangga sebelah tuh. Dan yang ketiga untuk meredam suara bising karena Pak A itu sering manasi jeep tuanya dan itu bising ya, mengganggu kenyamanan pegawai-pegawainya Kojo. Tapi ya siapa sangka pemasangan fiberglass ini justru ngebikin Pak A ini tersinggung. Puncaknya pada tanggal 27 September 2025. Pada saat itu Kojo itu menghadiri salah satu nikahan karyawannya yang mana cuman 9 menit dari rumahnya Kojo. Pernikahannya itu sederhana, mereka pas di sana itu happy-happy tuh ya. Dilalah Kojo itu iseng lihat CCTV. Lah kok Pak A itu masuk rumah, buka pintu pagernya Kojo, bawa celurit. Kojo panik dong, langsung dia dan beberapa karyawannya pulang pada saat itu saja, pada saat itu juga. Sampai foto-foto aja nggak sempat. Kejadiannya kurang lebih seperti ini nih. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me. Rumah saya jangan masuk-masuk, Anda keluar. Itu saya ikut pagar saya ini. Ini pagar saya. Saya nata di tempat saya. Enggak, pagar saya ini. Pagar saya ini. Kan ngancam saya. Takut saya perlawanan seperti situ. Dikira saya ini tidak berani ya. Kan bisa baik-baik, Pak. Sudahlah. Bapak yang perlawanan, Bapak yang ada perlawanan. Urusan tadi sudah urusan desa. Baik-baik kita apanya? Emang kita ada Mana? kurang ajar Kemarin sama saya Bapak? panggil ke sana marah-marah. Ya Bapak kayak gitu langsung masuk ke rumah siapa, orang nggak takut? Kalau nggak ada di Pak A ini minta fiberglassnya Kojo ini diturunkan. Nggak tahu ya alasannya Pak A itu apa, kok nyuruh fiberglassnya Kojo itu diturunkan. Soalnya kan ini bukan di rumahnya dia ya, di rumahnya Kojo. Mestinya ya suka-sukanya Kojo. Jujur dalam ngebikin video ini Intan sumbernya cuma satu.
tulisannya Kojo di thread Instagram, dan Kojo tidak menjelaskan alasannya Pak A untuk menurunkan fiberglass itu apa, dan Pak A sendiri sampai detik ini juga belum ada konfirmasi alasannya apa kok dia itu nyuruh Kojo menurunkan fiberglassnya. Tapi tentang Pak A bawa celurit masuk ke rumahnya Kojo itu benar, sudah ada CCTV-nya ya kan. Lah kalau memang benar kejadiannya kayak gini ya mestinya Pak A bisa kena pasal berlapis, perbuatan tidak menyenangkan, UU darurat saja, larangan rumah tanpa izin, pengancaman pakai senjata tajam. Lah tapi kenapa kok Kojo ini tidak menempuh jalur hukum? Tak bacain salah satu threadnya Kojo ya. Kalau saya yang membawa sajam, saya yakin hari itu juga saya sudah digiring masuk penjara. Tapi kenyataannya berbeda ketika pelakunya adalah Pak Adum. Ketika kami melapor, tidak ditanggapi serius. Ketika Pak Adum yang menelpon aparat, dalam hitungan menit mereka datang. Saya bertanya-tanya, apakah hukum ini hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas? Dari sini Intan ngambil kesimpulan ya, mungkin Pak Jo itu sudah males, musuh orang kuat itu sudah males, sudah habis tenaga, energi, waktu, habis duit, belum tentu mendapatkan keadilan. Ini yang Intan tangkep dari threadnya Pak Kojo. Ya karena Kojo sudah buat, endingnya kayak gimana? Kojo pun ngalahin, dia pindah. Dari pemiliknya itu ngembalikan 75%, dan menurut Intan ya ini sudah oke sih ya. Karena pemiliknya sendiri itu juga jarang di rumah, jadi dia nggak tahu sifatnya Pak A kayak gimana. Itu yang pertama. Yang kedua, pemiliknya itu lagi dalam keadaan hamil. Yang ketiga, si pemilik rumah itu bilang bahwa semestinya duitnya Kojo itu sudah dipakai. Plus kejadian ini kan viral nih ya bakal susah banget untuk cari orang yang mau menempati rumah itu. Lah siapa coba mau tetanggaan sama Pak A? Kalian mau punya tetangga Pak A? Jadi ya kasihan banget ini ya. Jadi Pak A itu secara nggak langsung sudah nyumpet sandang pangannya 2 orang loh. Kasihan banget ini. Kojo ya aslinya berat ya. Lah wong pindahan itu yuk cuapeknya setengah mati, buang-buang duit, buang-buang tenaga. Tapi ya gimana lagi, tetangga itu sudah main celurit. Kalau sudah main celurit itu ya memang menakutkan. Wajar kalau Kojo trauma terus pindah ini ya wajar. Kemarin Intan iseng-iseng ngepoin toko Orange. Intan kepengin dukung usahanya Kojo. Intan kepengin ngebantu Kojo karena pasti Kojo ini habis duit banyak ya perkara kasus ini. Tapi kemarin itu libur, jadi Intan nggak bisa check out. Nanti kalau misalkan sudah nggak libur, Intan bakalan check out. Ya mungkin Kojo ini sekarang nggak bisa beroperasi gara-gara kasus ini ya. Semoga Kojo bisa menemukan rumah yang lebih kondusif untuk dibuat usaha. Semoga jajanannya makin laris. Kalau teman-teman barangkali mau bantu Kojo, link cookiesnya Kojo Intan taruh di deskripsi. Ini Intan nggak di-endorse ya, kenal aja enggak. Ini murni karena Intan itu tergerak kepengen membantu. Namanya itu Lanoni. Ayo kita bantu UMKM Indonesia. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.